الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah semata, maka kita pada malam ini bisa melanjutkan ngaji kita. Rasulullah pernah menyalahkan seseorang yang ibadahnya ekstrim. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh apa? Muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Ingat ya Pak? Ya, yaitu ada orang yang bersemboyan dia tidak akan menikah. Yang kedua, jadi hati ibadah terus tapi gak ada nikah. Yang kedua, dia akan qiyamul lail sepanjang malam tanpa tidur. Yang ketiga apa? Aku hatinya poso terus gak adik gak poso. Itu namanya siyamud dahr. Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan, antum alladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang berkata begini dan begitu. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ama wallahi, ketahui ya, ini Rasulullah bersumpah, demi Allah, inni lakhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian. Itu yang paling takut kepada Allah itu siapa? Katanya Rasulullah Muhammad SAW. Aku yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Boleh ya Rasulullah berkata begitu ya? Boleh kan? Loh, Rasul berkata begitu di hadapan umatnya, boleh enggak? Loh ya boleh tuh Pak. Wong Rasul loh. Lek pengikut Rasul nggak boleh. Siapa pengikut Rasul? Ulama. Ulama itu kan warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Cuman para ulamanya nggak boleh, Pak. Kayak aku berpura-pura jadi ulama. Saya ini orang yang paling alim di antara kalian, Pak. Nggak boleh itu. Saya ini paling bertakwa daripada bapak-bapak. Wah, sesuk gak usah diundang maneh. Ya, itu jenenge kementus. Tapi Rasul dengan mengatakan aku yang paling takwa kepada Allah daripada kalian dan yang paling takut kepada kalian. Tapi Allah mengatakan, lakinni asumu wa uftir. Diling-iling ya. Aku ki yo poso, tapi kadang-kadang yo gak poso. Ini maksudnya poso sunnah loh, Pak. Ya. Wa usolli wa arkutu. Maksudnya apa? Wa usolli lailan. Loh aku ki yo poso, aku ki yo salat malam. Tapi aku iki yo turu. Jadi gak ono salat ngebleng sewengi. Ya, terus begini. Wa tasawwujun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Ini lho Pak, hadis ini biasanya diucapkan oleh para penghulu ketika menikahkan. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Gak ono hadis ngono. Nikah itu sunahku, barang siapa yang benci kepada sunahku maka bukan golonganku. Sing pertama bukan hadis, itu kata-katanya penghulu saja ya, dipek enaknya aja. Padahal apa? Ini harus 3, ini jangan dipecah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis ini kan harus dibaca tinggi, Pak. Karena Rasulullah ini muring-muring. Gitu loh. Rasul itu marah kepada 3 orang itu.
Siapa yang benci kepada sunnahku, tidak suka kepada sunnahku, bukan dari golonganku. Hadis ini sajane kan yo, kita itu harus merasa takut toh Pak. Kalau sampai kemudian kita besok itu tidak diakui oleh Rasulullah, bukan dari golongan Rasulullah, apa dia melok golongan sopo. Tapi dengan catatan bahwa kita itu harus ikut sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang itu kan banyak orang ngaku ahlu sunnah itu Pak. Tapi lihat dikai sunnah, gak gelem. Mulai dari lahir perocot sampai mati. Oke perbuatan-perbuatan bid'ah yang dijalankan. Ini bulan Sya'ban toh. Nanti akhir Sya'ban, nisfu Sya'ban, iku ono ibadah-ibadah yang di situ tidak diajarkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian dijalankan. Makanya dinamakan bulannya itu kan bulan ruah toh Pak. Sya'ban itu ruah dari kata-kata arwah, ruh. Menurut kepercayaannya di tanggal awal 1 Ramadan itu para ruh itu datang. Makanya kemudian enek acara kirim donga, kirim doa, kirim dongo. Mulai saat durunge maghrib nanti isya. Datangnya dari Pak Jarot ini untuk ibunya yang bernama ini Al-Fatihah. Oh ini dari Pak ini Al-Fatihah. Kita itu terus mikirin ini, gak isi. Sing ngirim iku lho. Ya. Sing kan itu karena diedarkan toh Pak. Surat itu surat edaran kayak surat penebusan dosa di zaman Kolo Bendu itu loh. Jadi para pastor itu kan mengirimkan mengedarkan surat penebusan dosa. Bayar itu Pak. Ini juga bayar. Ini ngerasani nih. Ya, ngerasani tapi fakta gitu. Jadi orang tetangga-tetangga kita itu kayak surat edaran dari siapa, untuk siapa, dan ada yang super penting Pak, lebih penting daripada itu. Seikhlasnya berapa? Iku sing penting. Ngerti sing dimaksud seikhlasnya? Luwih akeh luwih apik. Ya. Terus kemudian itu kita mengatakan gini loh Pak. Wong atase ngirim Fatihah wae, saumpama lho Pak. Memang itu dicontohkan Rasulullah misalnya. Wong atase ngirim Fatihah lho, anake iku mosok gak iso maca ngono. Wong atas yang ngirim Fatihah untuk bapak dan ibunya atau mbahnya yang sudah meninggal. Ngono kok titip uang. Masya Allah. Padahal hadisnya apa yang terkenal? Semua amal anak Adam ini akan putus kecuali 3 perkara kan? Sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Waladin sholihin. Waladin sholihin ini siapa? Waladin sholihin jadi haula, yaitu anak soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Lo kok diwakil wong lho Pak? Bayar nisan. Kayak aku bohong. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini berarti Rasulullah pernah menyalahkan orang yang ibadahnya ekstrim. Jadi yang kita gambarkan tuh gini Pak. Tidak semua ibadah yang berat, bayar mahal, kesel, waktunya lama, itu belum tentu benar. Kemudian ukuran benar apa Pak? Ukuran ibadah itu benar apa? Kalau sesuai dengan contoh Rasulullah gitu aja. Walaupun enteng gitu loh. Jadi kan ada orang perempuan yang zikir mulai subuh nganti kira-kira duha itu wakah gitu sowe. Oleh Rasulullah apa? Zikirmu yang lama itu masih kalah dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali selesai. Ya kan? Nah maka kemudian kalau ada orang misalnya, yo bagaimanapun itu, apa sholat tarawih sing sekian rakaat dibanding sing titik rakaat yo akehan sing apa akeh rakaate. Iku lak matematika.
Ibadah ini tidak matematis masalahnya. Ya, sudah ya. Jadi intinya apa? Siapa yang benci terhadap sunnah Rasulullah, maka itu apa? Falaysa minni. Itu bukan dari golonganku. Terus ini saya halakal mutanatti'un. Sungguh celaka orang yang memperberat-berat. Sing mensengsarakan soro-soro. Sak mati wae, sak kuate. Lah wis gak kuat gak usah. Contohnya dulu itu sudah saya ceritakan belum? Dulu masih di Surabaya ini yang terkenal kalau satu kali taraweh yang khatam itu di Masjid Ampel. Yang lain-lain belum ada. Di Ampel itu terkenalnya apa? Satu kali taraweh 20 rakaat itu khatam 1 juz. Akhirnya ada yang dari Bangil Pasuruan itu datang ke Ampel. Cuma aku diceritani wong-wong, tapi anu Mas, apa? Wong-wong ini nakalan. Akeh sing golek pinggir tembok. Golek sing pinggir tiang ini. Yang kalau wis kesel karo senden, ngono. Lah iki berarti maksa. Ibadah yang begini ndak boleh. Ya. Ya wis sak madya wae. Oke. Seterusnya. Kalau ini juga Rasulullah menyalahkan. Jadi nanti tentang bagaimana menghukumi dari segi zahirnya itu ternyata hukumanan boga. Ini dari Aisyah. Ini saya kutip dari hadis Sahih Muslim nomornya 1688. Ada kasus ini ya. An Aisyah, saya putih aja langsung gitu ya. Siapa Aisyah itu? An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah. Aisyah sopo? Karena Aisyah itu banyak. Bojone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Anna Quraisyan ahammahum sya'anul mar'ati allati sarqat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath. Nah, ketika peristiwa perang Fathul Makkah itu, Pak, ono kejadian. Ya. Kejadiannya apa? Lah kok moro-moro ana wong wedok iku nyolong kalung. Wonge wayu. Tapi setelah dong kecekel dan barang bukti itu dibawa ke meja hijau, ke hakim. Hakimnya Rasulullah. Gitu. Mbahasan diselidiki ceritane, ya kan? Sakjane wong wedok iku sapa sih? Orang Bani Makhzum. Bani Makhzum itu orangnya cantik-cantik. Kisahnya gitu. Nah ternyata orang itu kepala kaum. Wis ayu, sugih, kepala kaum, ceritanya gitu, Pak. Akhirnya apa? Orang Quraisy ini pekewo gitu loh, Pak. Loh, ternyata ketua kaum, Bani Makhzum lagi. Cantik lagi, kaya lagi. Tapi kok nyolong ya? Akhirnya orang-orang Quraisy ini melobi para sahabat. Bagaimana kalau perkaranya tidak diteruskan? Ya wis gak apa-apa. Akhirnya apa? Lah terus man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh kalau begitu terus apa sing gelem melobi Rasulullah? Yang akan bicara kepada Rasulullah siapa? Wa qalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamah ibnu Zaid. Tidak ada orang yang berani melobi Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid. Ya, Usamah itu cucunya Rasulullah. Tapi dari anak angkat. Anak angkat Rasulullah itu namanya Zaid. Zaid bin Harithah. Dulu adalah budaknya Khadijah. Setelah Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, oleh Khadijah budaknya ini hadiahkan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dimerdekakan. Gak dimerdekakan tok, Pak. Ya kan? Dia itu diangkat menjadi anak angkat. Saking baiknya Rasulullah, cintanya kepada Zaid itu sampai ada ayat yang turun akhirnya dalam surat Al-Ahzab ayat 4 itu. Ya. Atau mengatakan ma ja'al liqablin min qalbayni fi jawfi. Ya Muhammad, aku tidak menjadikan pada dadanya seseorang itu dua hati. Goro-goro Rasulullah itu mengatakan Zaid itu ibnu Muhammad.
Padahal Zaid namanya siapa? Bin Harithah. Saking cintanya Rasulullah pada Zaid, itu oleh Rasulullah dikatakan apa? Zaid itu anaknya Muhammad. Ambil Allah nggak boleh. Ya, uda'u li abaihim. Muhammad iku ngono dudu anakmu. Panggillah dengan nama bapaknya. Kalau ndak tahu bapaknya, panggillah saudara seiman. Kalau ndak ngerti saudara iman, panggillah mantan budakmu. Gitu saja, wahai Muhammad. Masya Allah. Betapa hebatnya Rasulullah itu menyintai seseorang. Akhirnya kemudian Zaid nanti punya anak, namanya Usamah. Makanya Usamah ini bin Zaid. Gitu. Lah Rasulullah itu dikatakan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sangat cinta kepada cucunya anak angkat itu. Kayak apa Rasulullah itu? Ya. Maka kemudian fa'tiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqallamahu fiha Usamah bin bin Zaid. Nah, kemudian ceritanya ketika sholat asar itu ya, Zaid itu, Usamah itu ngomong-ngomong dengan Rasulullah, disaksikan dengan orang-orang Quraisy dan juga sahabat Ansor. Ini lobis namanya, melobi. Ya, intinya apa? Bahwa perkara pencurian ini tidak jadi diteruskan. Karena yang mencuri orang terhormat, orang kaya, orang sugih, ya, orang cantik punya kehormatan, punya jabatan. Gitu ceritanya. Maka diceritakan fatalawwana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan serta merta ketika Usamah itu ngomong di dekat kuping Rasulullah itu, tahu-tahu Rasulullah fatalawwana wajhu. Wajah Rasulullah itu berubah. Warnanya berubah. Yang tadinya api murmur wabang wajah Rasulullah, menunjukkan Rasulullah itu marah, ya, dengan mengucapkan begini, atasfa bihaddin min hududillah. Loh, apakah kamu akan minta keringanan dari hukum-hukum Allah? Kamu minta syafaat dariku dengan hukum-hukum Allah ini? Faqala lahu Usamah, maka Usamah itu takut, Pak, berkata kepada Rasul, istaghfirli ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ampuni saya ya Rasul. Mintakan ampun untuk saya ya Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya apa? Falamma kana ala ayyisu, begitu itu sudah menjelang senja, maka dikatakan kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian naik di atas mimbar. Khutbah, Pak. Tapi khutbah iki tok. Goro-goro Usamah ini. Apa katanya? Kemudian Rasulullah fa'athna alaihi bima, ya, bima huwa ahlu. Rasulullah kemudian memuji Allah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian amma ba'd, Rasulullah kemudian seterusnya, wa inna ma ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza syaraqa fi syarif tarakuhu wa idza syaraqa fi dhaif aqamu alaihi al-hadd, katanya. Ketahuilah hai manusia, bahwasanya kehancuran umat-umat sebelum kalian ini apabila di antara mereka dulu, ini ceritain Rasulullah, kalau yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, diadili itu orang yang lemah itu. Tetapi kalau yang mencuri atau melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang punya apa? Dikatakan orang-orang yang mulia, ditinggalkan begitu saja. Jadi kalau yang mencuri itu orang elit, maka dibiarkan. Tapi kalau yang mencuri itu orang alit, maka dihukum. Kata Rasulullah, wa inni walladhi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Rasulullah, law anna Fatimata. Nah ini, Pak, kalau disebut nama seseorang itu yang penting belakangnya. Kalau seandainya Fatimah sopo binta Muhammadin, yaitu anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarakat laqata'tu yadah. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, yaitu anakku sendiri, itu mencuri, aku potong tangannya. Masya Allah. Jadi goro-goro Usamah jadi kacau tadi. Kan ada namanya mie kacauan. Kacau itu artinya dijadikan umpan, Pak. Dijadikan umpan. Rasulullah marah,
sampai sumpah. Ya, dan diberitahu hancurnya umat-umat yang dahulu itu apa? Kalau yang mencuri itu adalah orang-orang ningrat, orang-orang elit, tidak dihukum, tidak diadili, tidak diproses. Tapi begitu yang mencuri itu adalah orang-orang dhaif, orang-orang lemah, orang-orang miskin yang tidak punya daya, hadda alaih, maka orangnya dihukum. Iku biyen ciri Rasulullah. Ya, iku biyen ciri Rasulullah. Saiki apa yang ngono ya? Gak. Zamane Jokowi apa ngono? Gak yo. Lek titik enggak. Lek akeh iso. Ya. Waduh, wis mehisa ini. Belum ya. Nah, ini kemudian nanti ada ini apa? Hukum selanjutnya. Ijra'ya kamin nasi 'ala dhahiri wa sarairuhum ila Allah Ta'ala. Menghukumi manusia itu dari segi zahirnya, adapun niatnya, hatinya diserahkan pada Allah. Ini contoh ya, Pak. Ya, ayat ini. Ini lagi-lagi cerita Usama. Usama punya kesalahan yang tadi besar, lebih besar lagi. Apa ini? An Usamata ibni Zaid, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala ba'athana Rasulullah SAW. Ini membacanya hati-hati. Kalau dibaca ba'athna berarti kami telah mengutus. Tapi ba'athana, dia telah mengutus kami. Dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kami ilal khuraqah. Jadi ceritanya Usama ini pernah dijadikan panglima perang menuju Khuraqah. Khuraqah ini sebuah kampung ya dari suku Juhainah. Usama cerita, fasobana al-qaum ala miyahihim. Maka kemudian di sewaktu pagi kami menuju tempat yang di situ banyak sumber air. Misalnya sumber air yang itu tempat kumpulnya orang Arab sih, ya kan? Maka kemudian walahiktu ana wa rajulun minal ansari, rajulan minhum. Ya, khusyina. Katanya Usama apa? Nah, di tempat itu akhirnya kami mendapati seorang musuh. Musuh ini, Pak. Ya, di perairan itu. Aku dan sahabatku dari Ansor. Satu orang, berarti dua orang. Usama dengan satu orang dari Ansor. Menemui satu orang musuh ini ketika akan dibunuh, ya. Falamma ghazani qala la ilaha illallah. Jafa anhu al-ansari. Begitu orang ini akan dibunuh, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Oleh orang Ansor ditinggal. Gak situ dibunuh, Pak. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka begitu waktu antuhu birumhi hatta qataltu. Tapi begitu aku mendekat pada dia, begitu wis kepepet, lah kok muni la ilaha illallahnya, aku tusuk dia dengan pedangku. Qataltuhu. Ya, aku bunuh dia sampai mati. Begitu mati, falamma qadimnal Madinah, begitu kami sampai di Madinah, horat Madinah, Pak. Rame apa? Usama telah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Masyaallah. Wa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li, maka Usama diadili oleh Rasul. Ya Usama, hai Usama, aku tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Hai Usama, kamu telah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Qultu, aku berkata, kata Usama, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidin. Orang itu berkata begitu kan hanya dalam rangka berlindung saja ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, aku tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kamu membunuh dia karena berkata la ilaha illallah ya Usama? Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu inni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Itu diulang-ulang. Aku taltanasan man qala la ilaha illallah ya Usama. Kamu telah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ya Usama. Diulang, Usama nangis ceritanya. Aku berharap saat itu aku belum Islam aku.
Karena kalau belum Islam kemudian masuk Islam kan dosanya hilang semua. Aku membayangkan kalau seandainya saat itu aku baru Islam. Akhirnya apa? Ada begini, ketika mengucapkan bahwasanya innama qala khaufan min silah. Ya Rasulullah, dia berkata begitu itu kan karena dia takut dengan pedangku ini. Rasul mengatakan, "Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqala am la?" Hai Usama, kalau kamu ngerti niatnya seseorang, kenapa tidak kau bedah dadanya orang itu? Tidak kau belah dadanya sehingga kamu mengerti niatnya orang, apakah dia benar berkata begitu atau tidak? Masya Allah. Itulah ceritanya Rasulullah juga pernah menyalahkan sahabat yang sangat dicintai karena melakukan kesalahan. Kesalahan dalam masalah pembunuhan. Padahal cucunya loh Pak. Dan dengan hibbulillah, orang yang sangat dicintai loh. Tapi urusan hukum seakan-akan nggak ada masalah cinta. Nggak ada masalah nepotisme. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, kepala umat dan sebagai hakim. Artinya apa? Lah kowe mosok ero to wong iku ngomong niatnya begini. Makanya kan ada hakim di Surabaya ini katanya. Begitu yang ini pembunuh yang jelas-jelas dia menabrak terus begini-begini. Terus akhirnya karena yang diadili, yang dihukum salah ini adalah anggota DPR gitu Pak. Namanya itu di Hakim Pengadilan Surabaya, kan akhirnya orang itu dimenangkan, ya kan? Yang salah itu dimenangkan. Alasannya apa? Aku moco nih website. Alasannya karena tidak ada unsur kesengajaan dalam pembunuhan. Tidak ada unsur kesengajaan. Lo ngerti tak sampean sengaja karo tidak? Saya moro-moro ngomong wong pelawak ngono. Terus bareng ngono aku digenten di kampung. Lho sampean kok ngampleng aku? Lah sampean yo ngampleng aku mau. Lah aku mau gak sengaja. Mosok ngono ceritanya. Jadi balas karena ngamplengnya itu. Dari segi dohirnya. Usama saja salah Pak. Karena membunuh orang setelah mengucapkan la ilaha illallah. Nah kalau ada orang sudah la ilaha illallah terus rajin sholat padahal sebelumnya itu ahli maksiat, ya kita terima Pak, kita sekarang tambah saudara. Apalagi Ramadan misalnya. Terus kemudian kita tidak boleh alah kalau mau nikah ini mabuk ini. Kalau golek bukoan aja. Nah, ya enggak boleh Pak. Ya, tidak boleh. Ya. Jangan sampai terjadi di daerah Jember itu Pak ceritanya ya. Ada orang mampir ke masjid pas waktunya berbuka, orangnya naik mobil. Naik mobil melok buka Pak. Lah masalahnya disediakno. Lah kok panitiane ngomong, "Lah iya wong wis oke kok melok buka bersama." Loh. Gimana toh Pak? Ya jangan berkata begitu ya. Mari kita punya teman, kita punya saudara, kita sambut dengan tangan terbuka. Ya iki akhirnya nggak ada tanya jawab. Oke itu ya Pak. Ada yang tanya Pak? Jadi kalau salah ya salah loh Pak ya. Jadi tidak boleh dikatakan begini. Oh itu maksiat gini. Oh masih maksiat kayak ini ngombe Dulu itu kan sampai ada orang yang dianggap wali meninggalnya di hotel, Pak, gara-gara minum di Surabaya loh, ini kejadian dulu loh ya. Tapi kemudian dianggap "Woi ku ngono wali. Wali itu masih ngombe bir sampai tenggorokanku tawar gitu, Pak." Sambil. Hah? Ya kita akhiri dulu.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على لا حول. حي على لا حول. لا حول. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله. Ya, tidak ada yang bertanya ya? Nggak ada yang bertanya? Ya, kita tunggu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.